Hai Happy Soul, kenalin aku Endang, seorang healer atau penyembuh prana. Aku harap kalian selalu happy dan penuh syukur ya. Memaafkan bukan proses yang mudah, apalagi saat kita merasa bukan kita yang salah, merasa dirugikan, atau dalam posisi nggak bisa ngelawan. Rasanya pasti nggak enak banget ya. Tapi tahu nggak sih bahwa peristiwa yang nggak menyenangkan dan melukai kita itu bakal bikin kita tanpa sadar terikat terus-menerus dengan orang itu. Peristiwanya atau apapun nih yang bikin kita punya beban emosional dan perasaan negatif terus-menerus. Nah, perasaan negatif yang tumbuh terus-menerus ini nggak hanya ganggu secara emosi, tapi bahkan bisa menyebabkan penyakit fisik loh. Rugi banget kan? Padahal bisa jadi mereka yang menyakiti udah lupa tuh sama apa yang mereka lakuin ke kita. Mengapa peristiwa itu terjadi? Hal-hal yang gak menyenangkan itu terjadi bukan karena kebetulan, tapi sudah sesuai dengan ketetapan Tuhan dan kepantasan dari kita yang menerimanya. Tapi aku gak pernah nyakitin. Seringkali kita berpikir kita tidak pernah menyakiti siapapun atau bertindak seperti orang tersebut kepada orang lain. Tapi itu menurut kacamata kita. Dan ini gak salah ya. Sebagai ilustrasi, kamu merasa nilai ujian matematikamu bakal 100 nih. Dan pasti 100 di antara teman-teman yang lain. Tapi ketika nilainya mulai keluar, ternyata cuma 80 aja nih. Nggak apa-apa kita merasa kita paling benar, tapi tetap bukan kita yang menilai itu. What? Aku tahu kamu mungkin sedih dengar ini, tapi kita tidak tahu hal apa yang telah kita lakuin di masa lalu sehingga peristiwa itu pantas kita terima saat ini. Atau tanpa sadar kita punya andil juga atas peristiwa nggak nyaman yang hadir dalam hidup kita. Meski kita nggak sadar sih apa yang bikin kita pantas diperlakukan nggak baik ya. Proses memaafkan sendiri panjang ya, nggak bisa instan. Tapi manfaat yang bisa kamu dapat dari melepas rasa nggak nyaman ini banyak banget loh. Yang pertama, sehat secara mental dan emosional. Karena dengan memaafkan, kita melepaskan stres, kecemasan, depresi, keterikatan, atau trauma yang kita miliki. Yang kedua, secara kesehatan fisik kita akan meningkat. Karena dengan memaafkan, kita akan terbebas dari namanya tekanan darah tinggi, kemudian penyakit jantung, dan kekebalan tubuh kita pun akan meningkat. Yang ketiga, hubungan yang lebih baik. Dengan memaafkan, kita akan mendapatkan kembali hubungan atau kepercayaan yang pernah terluka karena peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan. Yang keempat, adanya pertumbuhan pribadi. Karena memaafkan ini butuh kedewasaan untuk menerima peristiwa dan juga butuh koreksi terhadap diri sendiri. Kelima, kita menghentikan lingkaran konflik atau kekerasan. Dengan adanya kita memaafkan, maka kita sudah memutus ikatan kekerasan itu, baik secara fisik ataupun secara emosional. Jadi nggak ada lagi dendam, balas dendam, atau bahkan melukai secara fisik. Yang keenam, adanya pertumbuhan spiritual, di mana ketika kita memaafkan, artinya kita juga menjalankan nilai-nilai cinta kasih, belas kasihan, kasih sayang, dan lain sebagainya. Ketujuh, kita naik level kelas. Ingat ya, memaafkan lebih banyak buat kamu sendiri. Apalagi kalau kamu bisa mengambil hikmah dari peristiwa yang telah terjadi.
pasti kehidupanmu jauh lebih berarti dan tidak fokus pada hal-hal negatif atau hal-hal yang menyakiti. Aku tahu banget nih, ini semua nggak akan mudah. Tapi sesuatu yang sulit dicapai ketika kita sudah meraihnya, maka reward yang kita dapat pasti jauh lebih besar. Buat kamu yang masih kesulitan dengan memaafkan ini, kemudian bisa jadi peristiwa itu menyebabkan trauma dan kesulitan dalam hidup kamu, bisa juga loh kalau butuh bantuan psikolog ataupun healer. Atau Happy Soul bisa subscribe channel ini dulu ya. Nanti kita akan belajar bersama memaafkan secara energi. Apa kamu punya pendapat lain tentang memaafkan? Tulis di komen ya. Semoga video ini bermanfaat buat aku dan buat kamu juga ya. Sampai jumpa.